Talk to me. Hello everyone, welcome back with me in Talk to You, Talk to Who, Talk to You, Talk to Me. Nah, hari ini adalah episode pertama, perdana banget nih Talk to Me. Setelah sekian abad, gak sekian abad juga sih, cuma udah ditunggu-tunggu dari tahun kemarin nih niatnya mau buat tapi gak jadi-jadi. Nah, di kesempatan kali ini aku lagi bareng sama salah satu influencer di Magelang nih, bener gak sih Kak? Dikit-dikit sih, Dikit-dikit. baru mulai. Boleh banget nih Kak, dikenalin namanya siapa dulu nih? Oke, kenalin aku Sidan, asal dari Magelang. Kebetulan sekarang juga domisili di Magelang. Udah Magelang. Kalau aku lihat dari konten-konten kakak tuh kan kayak kasih kayak video di sejarah gitu ya kak ya. Kalau boleh tahu kakak tuh sekarang lagi ngambil apa sih? Maksudnya kayak jurusan atau apapun gitu. Kalau jurusanku di ilmu kesejahteraan sosial. Nah, di sosial kan banyak menyangkut masalah-masalah sosial. Nah, sejarah juga termasuk itu. Kebetulan dulu di SMA kan juga jurusan sosial. Nah, itu seneng buat sejarah-sejarah gitu. Ke candi, terus ke tempat-tempat yang hidden gem. Itu aku seneng banget. Nah, dari situ aku meng-share atau sharing ke teman-teman lewat konten. Kontennya ada sharing tentang apa? Tentang sejarah. Nah, itu lewat storytelling, terus juga lewat berlari karena kebetulan seneng lari juga. Nah, itu namanya bercerita. Jadi berlari sambil cerita. Ah iya sih, lihat di video juga seru banget. Kayak tuh harus lihat konten-konten kakak ini, seru banget. Nah, kebetulan kan tema kali ini adalah anxiety, kawan atau musuh. Nah, kebetulan kan Mas katanya juga ngambilnya jurusannya kesejahteraan sosial ya. Nah, mesti berhubungan juga dong dengan kayak semacam anxiety. Apalagi di zaman sekarang nggak cuman anak luar tapi pondok pun juga mengalami anxiety menurut aku nih. Nah, ini bakal jadi topik yang seru banget tuh dibahas. Jadi kita mulai aja. Let's go. Nah, jadi Kak, aku mau nanya nih. Menurut Kakak tuh anxiety itu apa sih, Kak? Oke, kalau aku kan secara definisi nggak terlalu kayak anak-anak psikolog. Nah, itu. Nah, mungkin secara pengalaman sih, anxiety itu menurutku kecemasan. Nah, kecemasan itu setiap orang tuh punya kecemasan masing-masing. Karena kan pribadi itu punya pikiran, punya hati nurani juga untuk berpikir. Tapi anxiety itu kecemasannya yang terlalu berlebih. Misal berhari-hari hanya diam di rumah, diam di kamar, diam di tempat tertentu. Nah, jadi dia tidak bisa melakukan aktivitas sosial dengan sebagaimana mestinya. Jadi misal dia harusnya bekerja, harusnya belajar, harusnya mengaji, tapi dengan anxiety itu terganggu adanya kecemasan yang berlebih tadi. Misal kepikiran sesuatu, pikiran patah hati, terus kepikiran yang harusnya dipikirkan malah dipikirkan ya gitu ya. Terlalu berlebih itu. Tapi kayaknya enak katanya beda ya kalau cemas orang normal dengan cemas anxiety itu. Katanya kalau cemas anxiety itu lebih berlebihan, kayak ada contohnya nggak sih Kak cemas biasa dengan cemas anxiety gitu? Cemas, nah ini contohnya contoh real aja sih. Kalau cemas biasa kita sebagai manusia, misal saya role model aja jadi pedagang. Nah, pedagang pulang apa jualan. Nah, itu mikir besok jualan apa ya? Besok harus ngapa-ngapain. Nah, itu kan masih tahapan biasa aja. Terus nah, kalau yang berlebih, misal orang itu pedagang, kebetulan saya pendamping usaha juga. Nah, itu dagang tapi dia tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Harusnya dia dagang tapi karena mungkin rugi terus mungkin ada yang jelek-jelekin usahanya. Nah, itu justru dia mikir berlebihan tapi dia tidak jualan gitu. Nah, itu kecemasan yang terlalu berlebih. Jadi anxiety kakak tuh seperti itu ya. Kalau mau nanya juga nih, kan setelah kalau kakak anxiety itu seperti itu ya. Kakak punya nggak sih kayak cerita pribadi sendiri tentang mengalami anxiety? Mungkin kita bisa sharing, aku bisa sharing tentang anxiety, mungkin kakak juga bisa sharing cerita kakak juga. Oke. Kalau aku anxiety ya kecemas. Kalau aku kebetulan hanya cemas aja sih. Jadi kan usia-usia Gen Z ini kalau quarter life crisis katanya. Bener, nah, 25 itu kan ya. Menuju 25 itu usia-usia yang rawan-rawan. Itu aku udah ngalamin di SMA, terus kuliah juga setelah perkuliahan. Nah, itu ada rasa-rasa cemas tiap harinya, dimana ketika kita SMA kita cemas buat
mau ke kampus mana ya. Terus kalau kuliah mau kerja apa setelah lulus, pas sudah lulus kerja apa. Nah itu kan kecemasan yang sudah dilewati gitu. Nah gimana cara ngatasinya? Kalau aku pertama perbanyak literasi tentang cara menangani itu gimana, kan tiap orang itu unik. Nah yang membedakan orang itu unik, gimana misal kamu dengan aku, nah itu bedanya apa cara menanganinya. Nah misal aku kebetulan menanganinya dengan olahraga, dengan senang olahraga, terus dengan bercerita tadi lewat konten-konten. Nah, itu storytelling. Nah biar apa ya, yang kita rasain di hati atau perasaan itu bisa tersampaikan. Mungkin cara kita berbeda-beda. Mungkin kalau kakak kayak biar nggak anxiety atau nggak stres, ya buat konten dengan storytelling ya seperti itu. Mungkin kalau aku mungkin karena kakak mungkin udah kuliah, udah selesai, mungkin udah lulus ya sekarang ya. Ya kalau aku mungkin kan masih ya tahap-tahap gampangnya SMA ya, kelas 11. Mungkin berbeda sekali, masih fokus ya pikirnya ujian lah, mikiran itulah. Mungkin kalau di pondok juga ada ujian blog, ada banyak deh namanya kan mestinya kan. Nah kalau aku sih emang, saya tuh jujur ya, saya tuh emang pengidap anxiety. Kalau berat sih kayaknya enggak ya. Tapi saya tuh tipikal satu OVT-an, overthinking-an. Terus kemudian, saya tuh selalu kemudian dalam sehari nih misalnya nih, dulu seneng, dulu kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, marah lah, sedih lah gitu. Nanti seneng lagi. Sih gitu muter terus. Tapi kamu pernah apa? Periksa atau ke psikolog gitu? Sebelumnya tuh saya nggak pernah ke psikolog. Nah terus dan kok karena anxiety itu OVT-an, saya tuh sampai dibilang kayak saya masih kecil sudah tensinya tinggi. Saya kemarin aja ngecek 189. Kemarin pas operasinya 200 kak. Sampai kayak saya ulangin ya deh, langsung kayak emang gitu makanya saya langsung dikasih obat tensi, diminum tensinya gitu. Makanya jangan banyak pikir itu. Gimana saya gak mikir, kan saya juga emang tipikal anaknya yang dikit-dikit kayak harusnya kalau orang gampang kan kayak ngapain sih dipikir alay banget gitu loh. Kayak kita aja udah biasa aja. Kalau aku nggak bisa, kalau misalnya kayak ya gampang orang kayak mungkin dianggap sepele ya. Tapi buat aku tuh kayak aduh ini nggak bisa, harus dipikirin gimana ya gitu loh. Emang bener orang anxiety sama kayak aku tuh anxiety sama kayak seperti di film Inside Out 2 ya. Emang anxiety Inside 2 tuh udah diliatin orang anxiety tuh gimana. Ada warna ini untuk marah, warna ini gitu kan. Dan emang anxiety itu tipikal kalau dilihat Inside Out 2 kan dia kayak emang bener merencanakan hal yang ke depan ya. Tapi kan itu tidak pasti dan berlebihan ya seakan-akan. Malah merusak perasaan yang lain gitu kan. Karena kayak jadi kayak anxiety tuh seakan-akan ya emosi yang lain tuh nggak dapat gitu loh. Dia mikirnya ini, ntar kalau udah gagal mana kayak terpuruk banget. Iya, makanya itu. Jadi kayak ngerasa lebih sedih aja, lebih langsung kalau gagal jadi kayak terpuruk banget. Tapi pas kakak kan pernah jadi volunteer juga ya, sempat jadi volunteer. Itu kakak pernah nanganin apa sih pas yang bagian anxiety gitu? Kalau volunteer kebetulan lebih ke itu sih, menangani bencana. Nah, orang-orang kena bencana kan banyak pikir, wah, kemungkinan nanti rumahku rusak, rumahku hilang ternaknya, tombol dan sebagainya. Dulu di Merapi, nah itu kan tentu banyak banyak bantuan nggak sih? Bantuan, terus banyak ketakutan dari mereka. Gimana besok ladangku kan kena guguran Merapi pas itu. Nah itu kita di situ berusaha menangani, yaitu membangkitkan semangat mereka. Membangkitkannya ya dengan bermain bersama anak-anaknya, main kecil lah biar pikiran mereka teralihkan. Terus ibu-ibunya, bapak-bapaknya sembako gitu, mungkin sembako. Terus selain itu ya juga mental mereka kita bangun dengan sharing sama bareng rembuk gitulah. Gimana cara menanganinya ya? Bener banget sih, apalagi emang zaman sekarang mesti kalau ada bencana pun emang nggak cuman orang luar, kita sendiri kalau udah ngalamin juga kayak panik kan. Apalagi capeknya jadi volunteer itu adalah kalau kita sendiri ini anxiety, dan kebetulan kita dituju jadi volunteer. Dan kalau kita volunteer, kita ketemu orang yang beranxiety, jadi kayak tambah pusing lagi. Ntar besok gimana ya, ntar ini gimana ya, kayaknya kan seakan-akan pusing gitu. Padahal ketika anxiety itu bisa kita kendalikan. Nah, mengendalikannya itu ketika kita bisa loss terabas saja. Nah itu pas udah dilakuin ya aman-aman aja ternyata. Ketika misal kita takut, misal kalian di pondok takut, wah Pak ini nanti marah-marah gak ya? Kita ngelakuin salah gak ya ketika bikin program ini? Nah ini
terus kayaknya ada salah, tapi padahal ya ketika kita udah konsul ke gurunya atau ustadznya nyaman-aman aja, kayak boleh malah, gitu malah dikasih tambahan, oh ini ya, iya, itu yang banget. bikin kita tuh malah jadi overthinking karena ya itu kita memikirkan apa yang di luar kendali kita dan yang belum dilakuin gitu nggak sih, jadi kayak juga. dilakuin dulu kalau sama orang sekarang ya dilakuin dulu gitu kalau yang pokoknya yang itu ke belakang lah gitu gampangnya. Nah, kebetulan aku orangnya terabas sih orangnya. Aku pernah ikut volunteer, kerja yang part time 3 harian, itu udah ikut juga. Terus pokoknya ketika ada kesempatan jadi di lapangan, terus di kantoran juga. Nah itu kita coba, ada kesempatan volunteer A, volunteer B, udah pernah aku ikuti dengan ya itu biar pertama pengalaman tentu kan sekarang pengalaman berbicara ya. Nah, terus pikiran-pikiran kita kalau sepi atau sendiri itu justru meningkatkan anxiety atau pikiran kecemasan kita. Cemas ketika di kamar aja, nggak ngapa-ngapain di rumah, bengong aja. Itu malah nanti aku kok gini ya, aku kok belum sukses ya, aku kok belum ini. Nggak kayak yang lainnya gitu. Padahal ketika kita bisa keluar, menjalani yang kita suka dulu. Misal seneng nandur, seneng berkebun, nah lakuin aja, nanem, seneng melihara ikan. Nah itu biar peralihan pikiran-pikiran itu jadi kegiatan-kegiatan yang positif. Bener banget sih Kak ya. Nah tapi kalau kakak sendiri nih, kan kita kan ini dari sudutnya orang luar ya. Kalau mau kakak untuk orang pondok gimana nih? Apalagi kan pondok tuh kan tipikalnya, saya ngerasa juga anak pondok mesti juga mengalami anxiety, dan itu banyak ya. Seperti kasus boyong tuh kayak artian kayak keluar gitu karena nggak betah, karena nggak nyaman gitu. Aku kebetulan pelaku dulu, jadi setengah tahun pernah mondok di suatu pondok gitu. Dulu ya mungkin masih bocil ya, karena SMP kan masih labil, peralihan antara SD ke SMP masih bocil labil gitu. Nah itu ketika tidak nyaman di suatu tempat justru pengen kembali ke rumah gitu. Nah kalau sekarang udah gede ya mikir kenapa sih dulu malah keluar gitu. Padahal ketika kita ketika kita jalani aja ya enak-enak aja. Walaupun aku pas itu tuh punya kecemasan pengen pulang gitulah, nggak nyaman di situ, tapi tetap punya teman banyak aslinya. Tapi itu karena kerasa. Kecemasan justru ngikut kecemasan tadi, malah itulah terbawa arus, kalau kata anak sekarang terbawa arus. Nah padahal ketika udah gede gini mikirnya, kalau kalian udah masuk ke suatu tempat ya udah jalani di tempat itu aja gitu ya. Nah di situ tuh kita bisa eksplorasi. Misal yang pondok, di samping pondok kan ada kegiatan lain ekstrakurikuler, yang senang baca ya ada menulis dan sebagainya, itu kan. Itu sih. Ya juga sih. Kalau kan pondok coba sekarang, apalagi kita sudah memasuki Gen Z, enggak sih udah Gen Alpha ya sekarang ya. Mungkin kalau berbeda, mungkin kalau yang zaman dulu anak Gen Z kayak nggak betahnya karena mungkin ya mungkin kayak teman atau hal kayak nggak nyaman di pondok karena mungkin nggak betah atau gimana. Tapi kalau zaman sekarang tuh kayak lebih kayak nggak ada HP nggak bisa hidup. Bener banget gak sih Kak? Kayak seakan-akan kayak aku butuh HP, aku butuh ini, aku butuh itu. Jadi ya walaupun kadang Gen Z pun masih ada ya. Cuman apalagi anak pondok mungkin sih kayak ngerasa iri aja, maksudnya di sekolah luar boleh pegang HP, kita nggak boleh gitu. Jadi kayak mereka melakukan ya mungkin aja ke warnet ataupun ya gimana, mungkin itu kan anak pondok banget ya biasanya kayak gitu. Curi-curi biasanya. Jadi diem-diem. Tapi biasanya ya tergantung juga sih orangnya. Beda-beda. Karena ada juga yang anak pondok tuh udah mikirin kayak keluarga gimana ya, ada ini juga ya. Pikiran terlalu jauh. Jauh banget. Ya masih di satu lingkup ini kan. Kayak kenapa nggak pikir yang di situ aja? Sekarang aja. Nah, mana mikirnya yang udah di luar. Entar aku gini gimana ya? Temen kamu udah gini. Balah ya udah, kamu masih di area itu maksudnya. Pondok, ya udah pikirin pondok sekarang. Nah itu yang bikin cemas itu datang ya karena kita terlalu jauh mikirnya. Jadi harusnya mikir yang saat ini atau ya paling nggak 1-2 hari ke depan, malah harus mikir yang jauh-jauh gitu. Nah itu yang justru membebani pikiran-pikiran kita. Itu perlu dirilis, dikeluarkan. Kayak plong sana gitu. Biar plong. Nah setelah kayak cerita pribadi nih Kak, aku mau nanya, ini kan kita udah memasuki apa itu anxiety, terus habis itu
cita pribadi. Nah, cara menanganinya tuh gimana sih, cara menangani anxiety orang-orang yang mengalami anxiety itu, cemasan gitu? Kalau menurut pengalamanku, lihat-lihat juga orang lain ketika menangani di klien-klien, mungkin di apa yang usaha kalau aku. Nah, menanganinya ya untuk menangani cemas itu kita perlu ada apa ya, penggerak. Nah, geraknya itu dari diri kita sendiri. Pertama dari diri kita sendiri. Karena ketika kita udah dapat banyak insight atau pola pikir dari orang lain, tapi diri kita nggak mau gerak buat ayolah berubah, itu sama aja. Jadi yang pertama diri kita sendiri, karena pembawa perubahan itu diri kita sendiri. Ya itu ya kita penggeraknya diri kita. Kita mau melangkah kemana, yaitu kita. Terus yang kedua dari orang lain, mungkin keluarga, teman, atau mungkin doi dan sebagainya. Kalau anak-anak Gen Z sekarang, doi. Nah itu kan bisa jadi penyemangat buat cemas-cemas itu bisa hilang. Gimana misal lagi ada pikiran apa, nah itu dirilisnya atau dikeluarkannya lewat cerita. Nah dari cerita orang lain kan memberi tanggapan atau respon yang baik. Nah ketika responnya itu diterima dari orang lain, itu otomatis otomatis bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menetralisir kecemasan itu. Terus ada peran orang tua, peran guru, peran teman juga, terus teman, ustadz dan sebagainya kalau di pondok. Nah itu juga memberikan cemas-cemas itu hilang ketika dapat arahan, oh kamu harus ini, harus selesaikan ini segera. Nah itu ya kita harus segera, karena ketika udah segera otomatis pikiran itu juga bisa hilang sih. Tuh. Terus yang paling penting kalau dari pengalamanku, kita harus punya kalau kasarannya pelarian lah, pelarian dari cemas. Benar. Orang lari kan lari untuk pelarian. Nah, itu jadi kalau lari kita bisa bicara bicara dengan pikiran kita harus gimana, itu pas lari. Terus kalau yang hobi ya tergantung hobinya, misal hobi mendaki, berpetualang, ke gunung, ke sungai dan sebagainya. Kayak mungkin kalau anak apa sukanya alam yo ke alam, gunung gitu. Kalau suka ngelukis ya lukis dengan pikirannya itu lukis, seni, apa yang gitu ya. Kalau suka kuliner ya makan-makan, minum-minum, cari spot-spot, hidden gem gitu. Mungkin kalau aku sendiri ya, cara menangani sendiri sih mungkin satu, iya benar, kayak satu cari temen yang sih, emang jangan sendiri. Iya, cari temen yang benar-benar dipercaya banget. Misalnya kalian tuh ngerasain anxiety gitu ya, terus ngerasa kayak aku nggak tahu punya teman kita di mana. Cari temennya atau enggak sahabat deh yang benar-benar dipercaya banget, ajak cerita. Ya mungkin kalau orang biasanya ya nggak cowok nggak cewek, misalnya kayak sini cerita gitu. Udah nangis dulu aja, dipolin dulu, udah nggak apa-apa nangis dulu. Nah, nanti kalau udah nangis baru kayak cita nih, coba cita apa di situ ya, tergantung citanya apa biasa gitu. Karena kalau menurut aku sendiri sih teman tuh efektif ya Mas, karena kalaupun nggak mau ngomong, mungkin ada orang yang nggak berani cerita ke orang tuanya atau cuma berani ke temen. Ada juga yang nggak mau ngomong ke temennya, maunya ke orang tua. Nah kalau misalnya kalian tipikal orang yang nggak berani ngomong ke orang tua tapi lebih ke temen, tinggal ya temen bisa gitu. Tapi ya yang kamu percaya aja sih kalau aku. Terus kedua ya refreshing aja, kamu suka nonton ya udah kamu nonton bioskop juga bisa, kalau misalnya ada duit bisa gitu. Kamu selama kan ya udah di sekitar sini ada nggak yang kamu beli minum, beli makan apa diam gitu. Sendiri itu kalau orang sekarang kan diam sendiri di kafe kadang wah ngapain itu sendiri, padahal dia menetralisir pikirannya itu. Kalau biasanya kalau ada sih bukan meme sih, cuman kayak aku lihat tuh kayak lupanya kakak-kakak itu yang diem di kamar itu adalah aku. Itu tuh sangatlah relate ya. Mungkin bagi orang-orang yang masih kecil apaan sih. Cuman bagi kita ya udah quarter life crisis ataupun yang udah mengalami fase dewasa mungkin akan mengalami di situ. Kayaknya itu emang aku itu. Lupanya itu masa depan aku. Iya, makanya itu sih menurut aku Kak. Mungkin sebelum ini selesai ada yang mau disampaikan nggak sih buat audiens gitu? Kalau aku sih buat yang masih muda-muda kayak gunainlah waktu dengan sebaik-baiknya, sepositif mungkin, karena ketika udah menua ya masih muda tapi kalau ketemu yang lebih tua tuh kayak rasanya jadi tua gitu, bener banget. Tua gitu, ketemu yang anak adik-adik itu, oh aku kenapa dulu gak gini-gini. Nah itu pesan saya ke teman-teman
Nah, itu gunain waktu sebaik-baiknya. Ketika kamu suka apa, seneng apa, itu ya cobain aja. Misal gagal pun ya udah tuh gagal. Ya itu sih. aku pernah sering terpaku sampai sekarang itu quotes dari pendiri Gontor Kyai Haji Imam Zarkasi, yaitu hidup hanya sekali, mari hidup yang berarti. Ketika kamu di dunia itu cuma hidup sekali, tapi kamu nggak berguna buat orang lain, ya buat apa? Buat apa itu, hidup ya, gampang kasarnya mungkin gitu ya. Ya itu lakuin aja sesuai apa yang kalian suka, senengnya apa, ya itu bergelutlah dengan kesenangan itu. Karena ketika kita menjalani hal-hal yang disuka atau yang disenengin, wah itu mau berjam-jam, berhari-hari pun ya seneng aja. Kalau kayak aku ibarat ngedit video yang tentang sejarah tadi, itu seneng aja. Kayak ngerasa kayak daripada diem sendiri kan. Jadi ujung-ujungnya juga kayak rasa aduh plong aja rasanya, enak gitu. Mungkin enaknya emang buat diri sendiri, cuman ya udah ke orang lain juga ngerasanya berguna juga. Ke orang lain juga bisa. Mari orang tahu gitu ya. Bener banget sih Kak. Jadi mungkin sekian, terima kasih yang udah dengerin podcast Talk to Me yang episode pertama perdana. Spesial banget Kakak di sini udah karena episode pertama. I hope you guys like it and enjoy it about this discussion. Dan see you on the next Talk to Me. Talk to you, talk to who, talk to you, talk to me, and bye bye.